Oke, jadi di sini kita akan coba latihan sama dari 8 misi yang diberikan di tas ini. Salah satunya adalah yang ke-6, menggambar cara bertemu alat atau delay observation. Oke, di sini pada hal prinsip penciptaan alat menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia, dan manusia dan alam memiliki relasi yang timbal balik secara rohani. Di Alkitab dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah adalah roh. Oleh karena itu barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sementara manusia diciptakan pertama serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Kemudian manusia adalah wakil penguasa. Kejadian 1 ayat 28. Dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa beranak cuculah dan penyembelihan bumi dan taklukkanlah penciptaan. Kemudian yang ketiga, penguasa yang ketiga itu makhluk rohani. Ini Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 1 ayat 28. Jadi setelah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, baru Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga manusia adalah makhluk rohani karena roh kita berasal dari Allah. Kemudian keempat, ada hubungan antara Tuhan dan hamba. Dalam Kejadian 2 ayat 17, di sini Allah memerintahkan kepada manusia bahwa semua buah di taman itu boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan benar. Dan jadi itu maksudnya adalah supaya manusia itu mengerti ada batasan antara manusia dan Allah. Dalam hal ini antara Tuhan dan hamba. Tapi setelah manusia dijatuhkan dosa pada Kejadian 3, di situ ada 3 masalah fundamental yang manusia hadapi. Yang pertama adalah terpisah dari Allah. Terpisah dari alam. Kejadian 3 ayat 4-5. Jadi di sini Kejadian 3 ayat 4-5, ketika Allah itu mengatakan bahwa jangan kamu makan, kamu pasti mati. Tapi di sini ada setan yang datang dalam wujud ular. Saya bilang bahwa kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan di situ antara Allah dan manusia, Allah dan setan ada manusia. Manusia mengatakan bahwa kalau kami makan, kami mungkin menjadi seperti Allah. Karena manusia tidak patuh untuk perintah yang sudah Allah berikan, maka manusia terpisah dari Allah secara rohani. Jadi tadi hubungannya yang timbal-balik seperti ini, kemudian menjadi putus. Bisa saya ilustrasikan dengan di sini adalah bumi, kemudian di luar itu adalah surga, dan di sini ada pintu yang terbuka. Nah, tapi dalam Kejadian 3 itu setelah manusia telah berusaha, maka pintu ini secara otomatis tertutup. Secara otomatis tertutup. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah secara rohani. Itu yang dimaksud terpisah. Yang kedua itu dosa. Dalam Roma 3 ayat 3, Roma 10 ayat Roma 23 itu. Ya. Dijelaskan bahwa di Roma 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan di Roma 23 ayat 10 Roma 3 ayat 10. Ya. Roma 3 ayat 23
semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dalam 3 ayat 10 tidak ada seorang pun yang benar. Yang ketiga adalah setan. Ini masalah setan. Setan di Yohanes 4 ayat 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis adalah bohong. Dan ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk membinasakan pencuri. Ketika manusia jatuh ke dalam masalah ini, maka manusia mengalami yang namanya 6 keadaan orang yang tidak percaya. Tadi dijelaskan masing-masing. Ada ya, tadi kan ada 6. Tapi sebelum manusia jatuh ke dalam 6 masalah ini, manusia itu sudah mengalami namanya dosa asal. Dalam Roma 5 ayat 12 dijelaskan bahwa karena dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, oleh karena dosa ialah maut, dan maut telah menjerat semua orang, sehingga meskipun bayi itu baru lahir, dia tetap punya yang namanya dosa asal. Setelah manusia mengalami dosa asal, maka dia punya 6 masalah yang dialami. Yang pertama itu menjadi anak-anak iblis. Lagi di Yohanes 8 ayat 44 dijelaskan bahwa iblis yang menjadi bapakmu. Selain menjadi anak-anak iblis, maka dia mengalami namanya masalah rohani. Masalah rohani di sini terjadi penyembahan berhala. Dalam Efesus 2 ayat 2. Dalam Efesus 2 ayat 2 dijelaskan bahwa kamu hidup mengikuti kehendak penguasa-penguasa dunia ini. Jadi manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan masalah yang manusia alami juga mencakup tubuh, jiwa, dan roh. Di sini telah mengalami masalah rohani. Selanjutnya manusia mengalami masalah jiwa atau mental. Di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dijelaskan itu semua orang karena mengalami masalah mental sehingga hidupnya itu penuh beban. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang untuk melepaskan beban itu, untuk memberikan kelegaan. Setelah masalah rohani, masalah mental, baru timbul masalah fisik atau jasmani. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 7. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 7 dijelaskan bahwa banyak orang kerasukan roh jahat dan menjadi lumpuh. Lumpuhnya ini terjadi karena kerasukan roh jahat. Jadi ketika seorang itu dirasukan roh jahat, maka akan muncul masalah fisik atau masalah jasmani. Kemudian masalah yang kelima yaitu manusia itu mengalami kematian. Setelah itu mereka mati dan dihakimi. Dan ini masalah selama kita hidup. Kemudian masalah setelah kita mati yaitu dihakimi. Dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Dan Ibrani 9 ayat 27 dijelaskan bahwa manusia akan mati dan dihakimi. Manusia hidup satu kali dan setelah itu mati dan dihakimi. Kemudian masalah yang keenam, setelah mati dan dihakimi, masalah ini pun diturunkan kepada anak cucu kita, yaitu masalah warisan. Dalam Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. 45. Ya, 4-5. Keluaran 20 ayat 4-5 jelaskan bahwa dosa satu orang akan dibalas sampai keturunan ketiga dan keempat.
saat manusia mengalami keadaan seperti ini, mereka kemudian muncul ketidakbahagiaan, tidak bahagia. Oleh karena itu manusia mencoba segala cara untuk bahagia. Salah satunya dengan agama. Agama dalam Matius 12 ayat 45. Matius 12 ayat 45 dijelaskan bahwa jika roh jahat keluar dari satu orang, tapi orang itu tidak ditanamkan Injil, maka dia akan kembali dengan membawa 7 roh yang lebih kuat. Dan angka 7 berarti yang sempurna. Jadi banyak agama mengatakan bahwa untuk menjadi bahagia kita harus mengosongkan diri kita. Tapi ketika diri kita kosong, maka 7 roh lain akan datang dan keadaan orang tersebut akan menjadi tambah parah atau tambah buruk. Karena itu agama tidak menyelamatkan atau tidak memberikan kebahagiaan. Yang kedua, dengan perbuatan baik. Dalam Yesaya 64 ayat 6 dijelaskan bahwa Yesaya 64 ayat 6, perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Nah, jadi sia-sia perbuatan baik ini juga tidak menyelamatkan atau memberikan kebahagiaan. Kemudian manusia mencoba dengan sains. Tapi kita lihat sekarang semakin berkembang sains atau ilmu pengetahuan, semakin muncul juga ketidakbahagiaan, yaitu penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya ataupun apalah itu, tapi sains ini juga tidak memberikan kebahagiaan. Dan manusia juga mencoba dengan filosofi seperti Mario Teguh atau motivator-motivator yang lain, tapi ini juga tidak memberikan kebahagiaan bagi manusia. Karena ini semua adalah sia-sia, usaha manusia semua adalah sia-sia. Ini semua adalah sia-sia. Oleh karena itu, nah, ini yang sia-sia. Tuhan sejak manusia jatuh dalam masalah ini, Tuhan sudah memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan manusia itu keselamatan. Yang pertama, ini metode Allah. Metode Allah yang pertama dengan kasih-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya juga. Kemudian di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 juga dikatakan tentang kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka Kristus mati bagi kita selama kita masih berdosa. Karena kasih Allah, maka di Kejadian 3 ayat 15 Dia menjanjikan keturunan perempuan. Di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dijelaskan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau si ular dengan keturunan Hawa atau keturunan perempuan, dan dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan menggigit kakimu. Tuhan begitu bentuknya. Nah, ini metode Allah janjikan dalam Kejadian 3 ayat 15, kemudian dinyatakan dalam Matius 16 ayat 16. Ini adalah pengakuan semua Petrus. Dia berkata bahwa engkau adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah orang, kalau dalam Perjanjian Lama disebutkan Mesias adalah Kristus yang akan datang. Kristus yang akan datang. Apa artinya Kristus? Kristus adalah orang yang diurapi, artinya yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang sebelum menduduki jabatan itu mereka harus diurapi. Yang pertama adalah nabi. Yang kedua adalah imam, dan yang ketiga adalah raja.
nabi, imam, dan raja. 3 gelar yang sebelum menjadi ketiga gelar ini harus digelar terlebih dahulu. Dan yang di sini dijanjikan adalah Mesias di Matius 1 ayat 21 jelaskan bahwa di situ diceritakan mimpi Yusuf. Malaikat datang dan memberitakan kepada Yusuf bahwa istrimu akan melahirkan dan engkau akan menamaikan dia Immanuel, Allah bersama kita. Jadi di sini dijanjikan Mesias yang adalah nabi, imam, dan raja. Tapi Mesias yang di sini adalah nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati. Kenapa? Karena ketiga gelar ini dipikul oleh satu orang. Bayangkan gimana satu orang bisa memikul 3 tugas yang seperti ini. Nabi tugasnya untuk menyampaikan maksud Tuhan, seperti perjanjian lama di Nabi perjanjian lama, Nabi Yesaya, dia menyampaikan membuat Tuhan. Kemudian imam, apa tugasnya imam? Yaitu untuk memimpin persembahan korban untuk penebusan dosa. Kemudian raja, tugasnya raja adalah untuk melindungi rakyatnya. Ya, di sini dalam Alkitab dijelaskan bahwa Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dia adalah jalan, dia adalah nabi sejati, jalan untuk kembali kepada Allah. Yang kemudian di Roma 8 ayat 2 dijelaskan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Kemudian di Markus 10 ayat 45 jelaskan anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani supaya setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Jadi dia itu datang untuk memberikan melakukan penebusan dosa. Itu adalah tugas dari imam sejati dan raja sejati. Apa itu raja sejati? Dalam pertama Yohanes 3 ayat 8 dijelaskan bahwa Kristus mati, Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Dan di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa oleh kematiannya kita memperoleh kemenangan atas iblis, atas maut. Jadi oleh kematian Kristus kita memperoleh kemenangan, sehingga tugasnya sebagai raja untuk melindungi kita itu terpenuhi. Sekarang apakah kita yakin bahwa Yesus adalah Kristus? Ada beberapa bukti yang dalam Alkitab sendiri berikan, yaitu yang pertama, Yesus adalah Kristus, ia dikandung Roh Kudus. Dalam Matius 1 ayat 18, Matius 1 ayat 18 yang dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan kemudian disalibkan. Di Yohanes 19 ayat 30 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata bahwa sudah selesai, it's over. Apa yang sudah selesai itu adalah dosa-dosa kita, masalah kita yang ditanggungnya di atas kayu salib. Dia berkata bahwa sudah selesai. Dan yang ketiga adalah bangkit. Dalam pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Di pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 4 dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit dan mengalahkan maut. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Karena kalau dia tidak bangkit, maka kita menyembah Allah yang mati, Allah yang tidak bangkit. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa diselamatkan? Caranya dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Dan Roma 9 ayat 9 sampai 10, barang siapa yang berseru
percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Kristus, maka ia akan diselamatkan. Ini adalah caranya supaya kita bisa diselamatkan. Dan kapan kita bisa diselamatkan? Di Amsal 1 ayat Amsal 27 ayat 1 di sana dijelaskan bahwa saat ini juga kita bisa diselamatkan, saat ini juga. Kenapa harus menunggu hari esok? Nah, saat kita percaya akan hal ini, maka secara otomatis status kita yang tadi memang keadaan orang tidak percaya, secara otomatis berpindah menjadi berkat orang yang diselamatkan. Berkat orang yang diselamatkan. Yang tadinya kita menjadi anak-anak iblis, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dijelaskan bahwa kita memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Kemudian yang kedua, kita akan menerima bimbingan Roh Kudus. Dijelaskan dalam sama Korintus 3 ayat 16, Roh Allah tinggal dalam kita. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu membimbing kita karena Dia tinggal dalam kita sehingga Dia bisa membimbing kita. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan pertolongan malaikat. Yang ketiga, jaminan doa. Dalam Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24 dijelaskan, minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Yang keempat baru pertolongan malaikat. Dalam Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 12 menjelaskan bahwa mereka itu, malaikat itu roh-roh yang melayani. Dan diutus untuk mereka yang memperoleh keselamatan. Dan juga Wahyu 8 ayat 3 dijelaskan bahwa doa, saat kita berdoa, malaikat ini membantu kita, dia membawa doa kita kepada tahta Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita mendapatkan kuasa untuk mengusir setan. Dalam Lukas 10 ayat 19 kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan serigala. Kemudian yang keenam, keluarga negaraan surga. Jadi tadi sudah kita menjadi anak Tuhan, kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus, mendapatkan jawaban doa, malaikat membantu kita, kita bisa mengusir setan, dan yang keenam itu keluarga negaraan kita lah, keluarga negaraan surga. Filipi 3 ayat 20 disampaikan bahwa karena keluarga negaraan, keluarga negaraan surga. Dan yang ketujuh adalah kita bisa menjadi saksi. Kita menjadi saksi seperti yang dijelaskan ini, bisa melaksanakan pemanggilan. Melaksanakan pemanggilan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jelaskan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke dalam kamu dan akan menjadi saksiku ke Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke seluruh dunia. Ini adalah tujuh berkat orang yang diselamatkan. Selain kita diselamatkan, kita juga memperoleh 5 jaminan. Oleh 5 jaminan. Jaminan apa yang kita terima? Yaitu jaminan keselamatan. Karena di pertama Yohanes 5 ayat 11 sampai
dijelaskan bahwa Allah telah mengaruniakan diri dan kekal kita, sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan. Yang kedua, kita memperoleh jaminan untuk jawaban doa. Dalam Yohanes 15 ayat 7, yang 15 ayat 7 disampaikan, jika kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Sehingga kita memiliki jawaban untuk jaminan untuk doa kita itu dijawab. Yang ketiga, ini adalah jaminan bimbingan Roh Kudus. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, di sini dijelaskan bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi biarlah Roh Kudus itu yang membimbing kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita mau. Jaminan yang keempat yaitu jaminan pengampunan. Dalam pertama Yohanes 1 ayat 9 disampaikan bahwa jika kita mengaku kesalahan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dan menghapus dosa kita. Yang kelima dari 5 jaminannya, jaminan kemenangan. Dalam pertama Korintus 10 ayat 13 dijelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kemampuan kamu. Yang malam ini kita memiliki jaminan bahwa kita akan menang melawan segala sesuatu. Itu adalah 5 jaminan. Dan di sini saatnya kita untuk merenungkan gimana status kita, apakah status kita ada pada ini keadaan orang yang tidak percaya, ataukah kita memperoleh cucu berkat sebagai orang yang diselamatkan. Dan jika kita belajar untuk menambah ini setiap hari, akan ada sesuatu yang di luar akal kita yang akan terjadi, dan kita akan hal ini akan menjadi gaya hidup kita tanpa kita sadari, akan terjadi dalam hidup kita, seperti menjadi anak Tuhan, punya Roh Kudus yang menyertai, dan semuanya ini secara otomatis akan terjadi. Amin.